Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2019-210657. Di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai perilaku konsumen dalam difusi inovasi. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih difusi inovasi itu akan mempengaruhi dari perilaku konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini telah terjadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam segala hal. Tidak luput dari perubahan teknologi, perubahan lingkungan sosial maupun perubahan lingkungan makro lainnya, yang mana perubahan-perubahan ini akan berdampak pada perubahan dari gaya hidup atau pola hidup masyarakat setempat. Nah, terkhusus dalam perubahan teknologi informasi, dengan perubahan teknologi informasi ini menyebabkan masyarakat itu berupaya untuk menyesuaikan dan juga mengubah kebutuhan dan juga cara hidup mereka menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi yang sedang terjadi pada saat ini. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang sudah terjadi pada saat ini adalah dengan adanya teknologi internet yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya teknologi internet ini akan bermunculan berbagai inovasi, yaitu salah satunya adalah e-commerce ataupun sarana komunikasi yang lebih mudah dan juga praktis. Sehingga dengan kemunculan hal-hal baru ini akan menyebabkan pola hidup dari konsumen ini akan ikut berubah. Salah satunya adalah dalam mereka berkomunikasi ataupun berbelanja. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan adanya perubahan teknologi, perubahan lingkungan sosial dan juga perubahan-perubahan lainnya, ini akan berdampak pada perubahan pola hidup dan juga gaya hidup dari masyarakat, sehingga kebutuhan dan juga keinginan konsumen pun akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Nah, dengan adanya keinginan dan juga harapan konsumen yang terus berkembang dari masa ke masa, nah peristiwa ini akan dijadikan sebagai tolak ukur atau peluang bagi para pemasar untuk terus melakukan inovasi sehingga mereka mampu untuk meluncurkan sebuah produk baru yang sesuai dengan keinginan dan juga harapan dari konsumen ini. Salah satu contoh yang bahkan saat ini kita terapkan yaitu dengan kehadiran teknologi sistem Android yang telah banyak diterapkan di berbagai telepon genggam ataupun smartphone. Nah, di sini kehadiran teknologi Android ini merupakan suatu jawaban atas keinginan dan juga kebutuhan dari konsumen-konsumen yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, contoh tersebut merupakan salah satu contoh bahwa pemasar itu dituntut untuk menyesuaikan dan juga terus mengembangkan inovasi-inovasi dari produknya menyesuaikan dengan keinginan-keinginan dari konsumen. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang timbul pertanyaan nih, apakah produk yang sudah dirancang sedemikian rupa mengikuti tren yang sedang terjadi, apakah produk tersebut jika dikeluarkan akan otomatis sukses dan juga diterima oleh masyarakat? Nah, ternyata jawabannya belum tentu. Salah satu contohnya adalah produk dari Unilever, yaitu Taranasiku. Nah, Taranasiku ini digadang-gadang akan sukses melihat dari kesuksesan mie instan. Nah, Taranasiku ini merupakan sebuah produk nasi instan dari Unilever yang ternyata gagal total ketika diluncurkan. Nah, salah satu faktor gagalnya peluncuran produk baru tersebut, salah satunya adalah karena fitur-fitur atau karakteristik dari produk tersebut yang tidak sesuai dengan harapan dan juga keinginan dari para konsumen. Nah, selain itu juga bisa karena kurang tepatnya perusahaan dalam memasarkan atau menyalurkan informasi mengenai produk tersebut. Nah, selain itu hal yang penting juga adalah karena kurang tepatnya atau gagalnya perusahaan dalam menganalisis perilaku konsumen yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam konteks difusi inovasi ini menjadi sangat penting bagi para perusahaan. Nah, mengapa? Karena pada saat ini sedang terjadi tren bahwa dalam menghadapi perubahan, konsumen itu tidak akan puas dalam mencari dan juga membeli produk baru dalam frekuensi yang lebih tinggi dan juga lebih cepat. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada konsep mengenai produk baru. Nah, masih berhubungan dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi, dengan adanya perkembangan dan juga perubahan dari keinginan maupun harapan dari konsumen, menyebabkan perusahaan tersebut harus terus berinovasi agar sukses dalam meluncurkan produk baru di pasaran. Nah, perlu diingat dalam konsep pemasaran, produk ini dapat dikatakan baru apabila dilihat dari perspektif konsumen. Karena apa? Karena bisa saja perusahaan menganggap produk ini baru karena perusahaan baru saja memproduksi produk ini. Nah, tetapi ternyata di dalam perspektif konsumen, produk ini bukanlah produk baru. Karena apa? Karena sudah banyak produk tersebut yang tersebar luas di pasaran. Nah, sehingga perusahaan tersebut harus menggarisbawahi bahwa yang paling penting dalam menciptakan sebuah produk baru ini merupakan produk baru di perspektif konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk baru dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah dari perspektif dari perusahaan itu sendiri, yang kedua perspektif dari produk, dan yang ketiga adalah perspektif dari konsumen. Nah, yang pertama adalah produk baru dari perspektif perusahaan. Nah, produk ini dapat dikatakan baru dari perspektif perusahaan apabila perusahaan benar-benar baru memproduksi produk ini. Nah, bisa saja produk ini memang
merupakan produk baru yang tidak pernah diproduksi sebelumnya, ataupun produk ini sudah ada sebelumnya tetapi perusahaan itu membuat atau menambahkan atribut-atribut tertentu dari produk ini sehingga produk ini dapat dimodifikasi dan menjadi produk baru dari perusahaan. Bagi perusahaan, inovasi yang dilakukan secara terus-menerus ini akan dapat menggambarkan atau menentukan keunggulan kompetitif mereka dengan para pesaing mereka dalam jangka panjang. Nah, dengan inovasi ini perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman dan juga teknologi-teknologi yang telah mereka gunakan sebelumnya. Sehingga dengan ini perusahaan dapat meningkatkan value dari produk yang mereka ciptakan, sehingga dengan hal ini perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar mereka maupun keuntungan yang mereka dapatkan. Dalam perspektif perusahaan, inovasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inovasi produk, yang kedua adalah inovasi proses. Kalau inovasi produk ini berkaitan dengan produk-produk baru yang diciptakan atau penambahan atau pengembangan fitur dari produk tersebut. Sedangkan untuk inovasi proses ini lebih kepada pengembangan atau melengkapi dari proses-proses produksi produk tersebut. Bisa saja dengan melengkapi mesin yang sudah ada atau mengupgrade mesin menjadi mesin yang lebih canggih daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah produk baru dari perspektif produk. Nah, produk baru dari perspektif produk ini lebih menekankan kepada atribut-atribut ataupun fitur yang diperbarui dari produk ini dan juga apakah ada dampak atau impact terhadap perilaku konsumen. Nah, produk baru dalam perspektif produk ini terdiri atau dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada continuous innovation, yang kedua ada dynamically continuous innovation, dan yang ketiga ada discontinuous innovation. Yang pertama adalah continuous innovation. Nah, tipe inovasi ini merupakan inovasi yang dilakukan dengan cara penyempurnaan atau penambahan fitur menarik dari produk yang telah ada sebelumnya. Nah, sehingga inovasi ini perusahaan itu melakukan perubahan yang secara tidak mendasar, sehingga dengan dilakukannya continuous innovation ini tidak akan memberikan sebuah perubahan yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Nah, continuous innovation ini dilakukan dengan cara berbagai macam. Yang pertama bisa saja dengan inovasi kemasan yang dilakukan perusahaan dengan memberikan kesan baru dari kemasan produk tetapi isinya masih sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan dari para konsumen dan memberikan daya tarik kembali kepada konsumen. Nah, yang kedua ada inovasi dari produk itu sendiri yang dilakukan dengan cara mengembangkan atau menambahkan fitur-fitur menarik dari produk yang telah ada. Nah, yang ketiga adalah inovasi tempat. Inovasi tempat ini perusahaan mengharapkan dapat memberikan pelayanan yang baru menurut konsumen sehingga konsumen tidak akan bosan dengan pelayanan yang dilakukan atau diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah dynamically continuous innovation. Nah, tipe inovasi ini lebih dinamis sehingga memungkinkan produk itu akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, salah satu contohnya adalah perubahan yang dialami mesin pengetik tradisional sehingga terus berkembang menjadi mesin pengetik elektrik. Sehingga dengan hal ini akan menyebabkan perubahan atau perkembangan pola perilaku konsumen dalam penggunaannya, yaitu dalam mengetik sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah discontinuous innovation. Nah, tipe inovasi ini lebih mengacu kepada perubahan yang akan berdampak besar kepada perubahan pola hidup atau gaya hidup manusia. Nah, salah satu contohnya adalah penemuan pesawat terbang. Nah, dengan teknologi pesawat terbang ini akan mampu untuk mengubah atau mengembangkan gaya hidup atau pola hidup dari konsumennya dalam konteks berpergian. Nah, dengan demikian, discontinuous innovation ini lebih mengacu kepada perubahan atau produk baru yang akan mengubah secara garis besar gaya hidup atau pola hidup dari konsumen. Nah, selanjutnya adalah produk baru dari perspektif konsumen yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tirina Saraswati dengan NIM 670. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu ada baru dari perspektif konsumen. Sebuah produk diperspektifkan baru menurut konsumen itu jika produk tersebut menawarkan manfaat baru atau hal yang berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya dan saat ini. Jadi sebuah produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan itu belum tentu bisa dianggap produk baru oleh konsumen jika produk tersebut itu sudah tersedia di pasaran. Dalam hal ini itu perusahaan perlu memperhatikan perspektif ini karena dalam konsep pemasaran persepsi konsumen atas ke bawah dan suatu produk itu merupakan hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi perilaku pembelian dan perilaku konsumsi. Contohnya itu
konsumen itu dapat mempersepsikan bahwa sebuah produk X itu dianggap benar-benar baru, meskipun produk X itu hanya memperbarui dalam kemasannya saja yang diperbarui, atau cara penggunaannya saja yang diperbarui, yang dimana sifatnya itu lebih praktis dari produk lain yang ada di pasaran saat ini. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi inovasi. Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya itu tidak hanya terbatas pada produk berupa barang. Inovasi itu dapat berupa ide, jasa, dan cara ataupun objek yang diperspektifkan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat. Namun dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, inovasi itu dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Produk baru yang dibuat perusahaan itu perlu dikenalkan kepada masyarakat agar produk tersebut itu diterima dan dipakai secara luas oleh masyarakat. Jadi proses mulai diperkenalkannya hingga digunakan oleh masyarakat secara luas inilah yang disebut dengan proses difusi. Menurut Rogers itu juga mendefinisikan difusi itu merupakan proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial. Kemudian yaitu ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan difusi inovasi. Yang pertama yaitu karakteristik inovasi produk. Sebuah produk baru itu dapat dengan mudah diterima oleh konsumen jika produk tersebut itu mempunyai keunggulan relatif dari produk yang beredar di pasaran. Artinya produk baru itu akan menarik perhatian konsumen jika produk tersebut itu mempunyai kelebihan dibandingkan produk-produk yang sudah ada di pasaran saat ini. Keunggulan yang ditawarkan produk baru itu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen sehingga itu dapat mempercepat difusi inovasi. Kemudian faktor karakteristik produk yang lain itu berupa compatibility, di mana hal ini tuh berpengaruh pada penerimaan konsumen terhadap hasil inovasi. Produk yang compatible ini adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan nilai-nilai dan keinginan konsumen secara konsisten. Selanjutnya yaitu dari karakteristik produk yang berpengaruh terhadap difusi adalah kompleksitas. Jadi semakin kompleks, sulit pengoperasiannya, jadi semakin tidak menarik bagi konsumen produk tersebut. Karena konsumen itu cenderung memilih produk yang sederhana, mudah digunakan dan praktis. Serta faktor berikutnya yang berpengaruh pada difusi produk baru adalah kemampuan untuk dicoba atau triability. Produk baru yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mencoba dan merasakan akan lebih menarik. Contohnya itu produk telepon genggam yang termasuk dalam salah satu hasil inovasi yang mudah dicoba oleh konsumen. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi difusi produk baru adalah kemampuan dari produk baru untuk dilihat oleh konsumen atau observability. Observability itu lebih menunjukkan kepada kemampuan produk untuk dapat dikomunikasikan kepada konsumen lainnya. Jadi semakin menarik produk tersebut, konsumen itu memiliki kebutuhan dan pengakuan dan aktualisasi pada produk tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 678. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran komunikasi. Yang pertama, media massa. Media massa itu merupakan saluran yang tepat untuk mengkomunikasikan produk baru karena jangkauannya itu luas dan kebanyakan masyarakat itu menggunakannya untuk mencari informasi. Nah, media massa itu bisa berupa media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak itu contohnya seperti surat kabar. Nah, surat kabar itu konsumen dapat mengetahui kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya, mendapatkan pengetahuan baru, memperoleh hiburan dan inspirasi berpikir dan berkreasi. Yang kedua ada majalah. Meski majalah itu kurang aktual dibandingkan dengan surat kabar, apalagi terbitnya itu mingguan atau bulanan, kelebihannya itu ada pada kedalaman, pemberitaan, dan kualitas fisik maupun fotonya.
Karena kelebihan itu, majalah itu mampu menampilkan daya tarik produk yang baru. Kemudian tabloid. Selain karena fungsinya yang hampir sama dengan majalah, harganya itu yang lebih murah dan ada daya tariknya sendiri. Ada dan banyaknya tabloid yang spesifik sesuai dengan minat segmen yang dituju itu memudahkan pemasar dalam memperkenalkan produk baru pemasar sesuai dengan segmen yang dituju. Kemudian untuk media elektronik itu contohnya seperti televisi. Mulai tahun 2000-an itu TV menjadi pilihan yang penting sebagai media yang mempunyai pengaruh besar karena jangkauannya itu luas dan paling diminati oleh masyarakat. Televisi itu mampu menjangkau kurang lebih sekitar 80% lah dari masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia itu orangnya suka menonton daripada membaca. Nah, televisi itu kan juga dapat menggambarkan secara detail dan jelas dan lebih dipilih masyarakat untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian itu ada radio. Radio itu kan dipandang sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan berita atau informasi baru. Alasannya ya murah, sering didengar seperti ketika ada di mobil, fleksibel dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan interpersonal. Difusi inovasi itu dapat dikomunikasikan melalui jaringan interpersonal. Terdapat sekelompok anggota masyarakat yang dapat dijadikan saluran komunikasi yang disebut sebagai opinion leader atau pemimpin opini. Kepemimpinan opini ini atau individu yang berpengaruh dalam membentuk opini di masyarakat itu cenderung lebih bisa dipercaya karena tidak ada motif tertentu. Dalam penggunaan jaringan interpersonal juga tidak lepas dari komunikasi mulut ke mulut atau biasanya word of mouth gitu. Menurut penelitian, word of mouth itu lebih efektif untuk pemasaran. Jadi model jaringan interpersonal dengan memanfaatkan komunikasi word of mouth ini bisa digunakan untuk mengenalkan produk baru agar difusi itu berlangsung cepat. Baik word of mouth maupun kepemimpinan opini itu alangkah baiknya itu kalau dirancang ada strategi pemanfaatannya. Next. Kemudian pendekatan mengenai proses transmisi media massa. Nah, ada 3 cara untuk melakukan pendekatan dalam proses transisi media massa. Yang pertama itu pendekatan trickle down theory. Contohnya itu tren itu diawali oleh sekelompok orang kaya dan akan diikuti oleh kelompok sosial yang ingin mengikutinya. Ya, biasanya kelompok sosial yang mengikuti ya kelompok sosial menengah ke bawah, karena biasanya kalangan menengah ke bawah itu akan mengikuti yang ada di atasnya. Kemudian pendekatan two-step flow model. Pendekatan ini itu menyatakan bahwa komunikasi massa lebih dahulu akan mempengaruhi para opinion leader dan selanjutnya mempengaruhi para pengikut atau orang lain. Kemudian yang terakhir itu pendekatan multi-step flow model. Pendekatan yang menyalurkan informasi lewat media massa ke opinion leader, gatekeeper, dan follower. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan Amelia Prasasti dengan NIM 2019-210681. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya perubahan dari agen. Nah, agen yang melakukan perubahan dengan harapan konsumen atau masyarakat menerima dan menggunakan produk baru sangat penting perannya. Nah, agen resmi dari perusahaan ini biasanya itu berupa tenaga penjual yang sudah diberikan pelatihan khusus agar mampu mempersuasi konsumen dan mendemonstrasikan keunggulan produk. Selain menggunakan agen resmi dari perusahaan juga dapat memanfaatkan opinion leader di masyarakat. Nah, yang kedua ada sistem sosial. Nah,
merupakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada di suatu masyarakat yang berperan penting terhadap difusi inovasi pada umumnya sistem sosial masyarakat modern. Nah, lebih mudah menerima inovasi dibandingkan masyarakat yang berorientasi pada sistem sosial tradisional. Nah, hal tersebut terjadi karena yang pertama nih ada cenderung mempunyai sikap positif terhadap perubahan. Nah, yang kedua menggunakan teknologi yang lebih modern dan kebanyakan terdiri dari pekerja yang keterampilan baik. Nah, yang ketiga umumnya menghargai terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang keempat menekankan pada rasio akal dan tatanan hubungan sosial. Nah, yang kelima mempunyai perspektif keluar yang lebih baik dan mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompoknya, dan yang terakhir ada anggota dapat melihat dirinya pada peran yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu. Nah, inovasi yang dikenakan ke pasar memerlukan waktu tertentu hingga produk tersebut ini digunakan masyarakat secara luas. Nah, lama waktu yang diperlukan pada produk baru atau hasil inovasi mulai dari dikenakannya sampai dibeli dan digunakan secara luas dan relatif. Faktor lain yang berpengaruh adalah kategori adapter yang ada di masyarakat. Nah, kecenderungan konsumen ini untuk mengadopsi produk baru relatif berbeda-beda. Hal tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama ada inovator. Nah, kelompok konsumen ini paling responsif terhadap produk baru. Mereka merupakan pembeli pertama ketika produk diperkenalkan dengan ke pasar. Nah, yang pertama ini ciri-ciri konsumen inovator sebagai berikut. Yang pertama ada berani mencoba ide-ide baru dan mengambil risiko. Dan yang kedua memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga dari aspek demografis umumnya berpendapatan dan berpendidikan relatif tinggi, berumur muda dan cenderung aktif mengikuti kegiatan di komunitasnya. Nah, yang kedua ada early adopter. Nah, pengguna awal early adopter ini merupakan pengadopsi awal dari inovasi. Mereka tergolong awal dalam menggunakan produk. Nah, ciri-ciri early adopter adalah yang pertama ada lebih berorientasi pada nilai-nilai komunitas lokal dan norma-norma kelompok. Nah, yang kedua mempunyai kedekatan hubungan dengan kelompok lain dan sering dijadikan tempat rujukan bagi komunitasnya. Yang ketiga cenderung tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menerima dan menolak hal baru. Nah, yang ketiga ada mayoritas awal atau bisa disebut dengan early majority. Nah, mayoritas awal ini adalah pengikut dari opinion leader. Nah, kelompok ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama cenderung mempunyai daya beli yang cukup. Yang kedua cenderung menunggu opinion leader. Nah, di sini ada proses adopsi. Nah, yang pertama pandangan tradisional. Nah, pandangan tradisional ini mengenai proses adopsi yang mengikuti tahap AITA atau Awareness, Interest, Evaluation, Trial, Adoption yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada tahap awareness atau kesadaran. Nah, pada tahap ini konsumen mengetahui adanya ide-ide baru, tetapi informasi ini yang diterima sangat terbatas. Nah, yang kedua ada tahap interest. Interest ini menaruh minat. Nah, pada tahap ini konsumen mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari inovasi yang lebih banyak mengenai inovasi. Nah, konsumen pada tahap ini cenderung berusaha mencari di media cetak atau melihat televisi atau bertanya-tanya pada konsumen lain tentang produk ini. Nah, yang ketiga ada tahap evaluation. Nah, di mana tahap ini adalah tahap penilaian. Pada tahap ini konsumen melakukan penilaian terhadap produk-produk baru berdasarkan informasi yang diperoleh dan mencoba mengaitkannya dengan kondisinya, dengan kondisi kebutuhan atau keinginan sebelum memutuskan mencoba produk tersebut. Nah, yang keempat ada tahap trial atau percobaan. Nah, pada tahap ini konsumen menggunakan atau mencoba inovasi produk baru untuk memastikan kegunaannya dan kemampuan produk dalam memenuhi harapannya. Nah, yang kelima ada tahap adopsi atau penerimaan. Nah, pada tahap ini konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba produk dan merasakan hasilnya akan memutuskan menggunakan produk ini jika ternyata produk yang dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya.
Nah, modul-modul di atas ini mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan inovasi yang dipandang sebagai proses yang kompleks. Oleh karena itu, model-model tersebut diperbaiki oleh model proses pengambilan keputusan inovasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salpus Pemerintah dengan NIM 2019-2106888 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, model yang dijelaskan oleh rekan saya itu ternyata mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan inovasi yang dipandang sebagai proses yang kompleks. Nah, oleh karena itu model tersebut itu perlu diperbaiki oleh model proses pengambilan keputusan inovasi. Sehingga di sini saya akan menjelaskan model keputusan inovasi terlebih dahulu. Tahap-tahap proses keputusan inovasi menurut model ini itu yang pertama ada knowledge atau pengetahuan. Proses keputusan inovasi ini akan dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang itu akan menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Nah, pengertian menyadari ini dalam hal ini tuh bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Nah, untuk memasarkan produk baru, pemasar itu perlu melakukan komunikasi pemasaran. Nah, tingkat pemahaman konsumen terhadap produk baru ini akan dipengaruhi oleh informasi, pengalaman, masalah, dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan serta norma-norma yang ada di dalam sistem sosial. Saya ambil contoh, semisal seorang anak ini melihat buku baru tentang ilmu alam yang lengkap, kemudian anak tersebut tertarik untuk membelinya. Nah, maka anak tersebut itu sudah melakukan proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan, sedangkan anak yang lainnya, walau mengetahui ada buku baru tersebut, dia itu tidak memiliki keingintahuan untuk mempelajarinya. Maka dari itu anak tersebut belum terjadi proses pengambilan keputusan secara inovasi. Kemudian yang kedua ada persuasion atau persuasi. Nah, konsumen di sini itu akan merasa senang atau tidak senang terhadap produk baru yang diketahuinya. Nah, sikap konsumen ini akan dipengaruhi oleh persepsinya tentang karakteristik produk baru. Pada tahap persuasi, individu itu akan secara khusus termotivasi untuk mencari inovasi atau evaluasi yang merupakan pengurangan dalam ketidakpastian mengenai konsekuensi yang diharapkan dari inovasi. Nah, hasil dari tahap persuasi yang utama itu adalah adanya penentuan menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Namun perlu diingat, orang yang menyenangi inovasi ini belum tentu menerapkan inovasi. Hal ini itu dikarenakan adanya jarak atau kesenjangan antara pengetahuan hingga sikap dan penerapan. Saya ambil contoh itu, semisal ada anak itu tahu cara memakai motor, tetapi ia itu tidak menggunakan motornya karena beberapa hal. Yang pertama itu karena ketakutan akan keramaian di jalan, kemudian bisa juga dia itu takut mengalami kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu perlu adanya bantuan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada decision atau keputusan. Nah, ada dua jenis keputusan yang dibuat oleh konsumen, yakni yang pertama itu mengadopsi atau menolak. Adopsi atau pengambilan itu adalah keputusan untuk menggunakan penuh inovasi sebagai rangkaian terbaik tindakan. Nah, untuk penolakan sendiri itu adalah keputusan untuk tidak mengambil inovasi. Nah, ketika konsumen itu memutuskan mengadopsi produk baru, maka ada dua kemungkinan yang dibuat, yakni mengadopsi atau menolak. Saya ambil contoh itu, yang pertama, seorang anak itu melihat krim muka untuk melembabkan wajahnya. Anak tersebut akan dibawa oleh dua keputusan, yakni mengadopsi atau menolak. Mengadopsi di sini itu memang membutuhkan krim tersebut akan wajahnya terlihat cerah dan sehat, atau menolak di sini itu dengan kata lain tidak membeli karena anak tersebut tidak terlalu membutuhkan atau memang sudah memiliki produk yang serupa. Kemudian yang keempat itu ada implementation atau implementasi. Nah, setelah konsumen memutuskan membeli, maka konsumen itu akan melaksanakan keputusannya dalam mengadopsi produk baru. Nah, pada tahap ini itu konsumen itu memulai menggunakan produk barunya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, pada umumnya implementasi ini akan mengikuti hasil keputusan inovasi. Namun bisa juga terjadi karena sesuatu hal itu sudah memutuskan untuk menerima inovasi tanpa diikuti implementasi. Kemudian yang kelima itu ada confirmation atau konfirmasi. Nah, selama menggunakan inovasi atau produk baru, konsumen itu akan mengevaluasi apakah produk baru tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan penggunaannya. Dalam tahap ini itu seseorang itu mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambil, dan ia itu dapat mengenali kembali keputusan yang
memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini tuh juga sebenarnya itu akan berlangsung secara berkelanjutan sejak keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam jangka waktunya itu yang tak terbatas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai profil konsumen inovator. Nah, inovator ini penting bagi pemasar itu agar dapat mengarahkan secara tepat sasaran komunikasi pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu juga penting untuk mempersuasi secara intensif kelompok inovator agar dapat berperan dalam membantu mengkomunikasikan produk barunya. Karakteristik konsumen inovator itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mempunyai minat yang kuat terhadap produk baru dibandingkan dengan pengguna awal dan pengguna akhir. Kemudian yang kedua itu juga konsumen inovator biasanya itu merupakan opinion leader. Yang ketiga, sisi kepribadian konsumen inovator pada umumnya itu kurang dogmatik dibandingkan dengan kelompok non-inovator. Kemudian yang keempat itu ada cenderung inner directed yang mendasarkan nilai-nilai diri mereka sendiri dalam memutuskan pembelian produk baru. Kemudian yang kelima itu juga ada sikapnya itu cenderung positif terhadap informasi baru dan inovasi baru. Kemudian selanjutnya itu ada mempunyai keberanian dalam mengambil resiko, kemudian cenderung percaya diri serta mempunyai kebutuhan yang unik. Kemudian yang selanjutnya ada cenderung tidak loyal terhadap merek sehingga lebih mudah berpindah dari satu merek ke merek yang lain. Kemudian ada juga cenderung menjadi pengguna berat terhadap satu kategori produk yang menjadi kesukaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penentu suksesnya difusi inovasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan difusi produk baru. Yang pertama itu adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh agen. Nah, agen difusi ini berperan penting dalam membantu terciptanya perubahan pada masyarakat. Nah, peran agen sendiri itu seperti jembatan antara pengusaha dengan masyarakat dan seperti pelumas agar inovasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika agen ini melakukan usaha-usaha yang kuat pada awal-awal difusi produk baru, maka kecepatan proses difusi itu akan lebih baik dibandingkan jika agennya itu kurang melakukan upaya yang berarti dalam memperkenalkan produk barunya. Kemudian yang kedua itu adalah jika keunggulannya itu relatif dari inovasi yang dilakukan itu benar-benar nyata dan dinilai sangat berarti bagi konsumen, maka itu akan mempercepat proses difusi pula. Kemudian yang ketiga itu adalah jika inovasi atau produk baru itu sesuai dan cocok dengan nilai-nilai masyarakat, maka difusi itu akan relatif lebih cepat pula. Kemudian ada selanjutnya itu jika hasil inovasinya itu tidak rumit dan mudah bagi konsumen untuk menggunakannya, maka kecenderungan konsumen itu menerima produk itu akan lebih tinggi. Kemudian bisa juga jika inovasi yang dilakukan itu akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba. Nah, hal tersebut itu akan mempermudah proses difusi pula. Kemudian ada juga jika inovasi produk baru itu lebih mudah dilihat kebaruannya. Kemudian ada juga faktor-faktor bisnis yang mempengaruhi difusi, yakni ada harga, persaingan, peluang, dan kebijakan perusahaan. Nah, di sini tuh harga itu berperan penting, terutama pada masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Nah, jika produk baru itu lebih baik mutunya, namun harga tidak terjangkau oleh masyarakat, daya belinya juga terbatas, maka difusi itu akan berjalan relatif lebih cepat. Selain harga, faktor persaingan bisnis itu juga dapat menentukan. Terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aditya Pramasta Ramadan dengan NIM 2019-210711. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi WOM. Agar komunikasi dari mulut ke mulut yang berlangsung di masyarakat terkendali dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung difusi baru, maka pendekatan dan strategi mengelola pemimpin opini atau orang yang berpengaruh kuat perlu dilakukan. Kenali siapa yang berpengaruh. Perusahaan perlu mengenal siapa yang paling berpengaruh di masyarakat agar dapat memanfaatkan sebagai sarana pendukung suksesnya difusi produk baru. Terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengenali orang yang
memiliki pengaruh di masyarakat. Yang pertama, memiliki kompetensi tertentu utamanya terkait dengan inovasi atau produk baru yang akan diperkenalkan atau memiliki keahlian di bidang tertentu yang menyebabkan orang lain terpengaruh. Yang kedua, orangnya cenderung aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan hubungan sosial. Umumnya, orang-orang yang memiliki pengaruh kuat aktif dalam berbagai organisasi serta aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, adanya kesamaan pandangan nilai dan perilaku dengan pasar sasaran. Adanya kesamaan ini akan sangat mendukung terjadi interaksi yang lebih baik, sehingga terjadinya pengaruh lebih mudah. Selanjutnya, selain mengenali dari berbagai karakteristik tersebut, ada beberapa metode yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi opinion leader secara lebih tepat dalam difusi produk baru Anda. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, metode sosiometri. Metode ini dilakukan dengan cara mempunyai setiap anggota kelompok mengenai orang yang paling dekat, yang biasanya digunakan untuk tempat bertanya dan berdiskusi masalah-masalah yang terkait dengan produk atau jasa. Orang yang paling dekat menjadi sumber informasi inilah menjadi pemimpin opini dalam kelompok tersebut. Orang inilah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkenalkan produk baru Anda. Yang kedua, atau membuat informasi kunci. Dalam ini pengaruh dapat menetapkan informasi di suatu kelompok masyarakat. Informasi diberi tugas untuk mengamati siapa dalam kelompok masyarakat tersebut yang dijadikan panutan, yang pendapatan didengar dengan pengaruh kuat dari masyarakat. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jody Pratama dengan nomor induk mahasiswa 732. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengukuran keinovasian konsumen. Pengukuran keinovasian konsumen yaitu jumlah konsumen inovator di dalam masyarakat tidak terlalu besar, namun pengaruhnya cukup besar kepada konsumen lain dalam memperkenalkan produk baru. Dalam penelitian pemasaran, seringkali diperlukan upaya mengidentifikasi konsumen inovator karena sulitnya mendeteksi keinovasian konsumen hanya dari sisi perilaku yang nampak. Dalam penelitian pemasaran lazimnya digunakan instrumen sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur keinovasian konsumen. Studi yang dilakukan Chakrabarty 2012 mengenai konsumen inovator dan non-inovator menggunakan instrumen berikut ini. Dalam instrumen ini, penulisan menggunakan istilah produk X agar mempermudah pembaca apabila akan menggunakan instrumen ini untuk kepentingan riset. Next. Terdapat 4 butir pernyataan yang digunakan, yakni yang pertama, secara umum saya menjadi orang yang paling akhir di antara teman-teman saya dalam pembelian produk X ketika produk tersebut diperkenalkan. Yang kedua yaitu jika saya mendengar produk X tersedia di toko, saya tentu tertarik membelinya. Yang ketiga yaitu saya termasuk orang yang paling akhir di dalam komunitas persahabatan yang mengetahui produk X. Yang keempat yaitu saya mengetahui nama produk X lebih awal sebelum rekan-rekan saya mengenalnya. Dalam risetnya, Chakrabarty menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif. Jawaban dari sangat tidak setuju, netral, dan sangat setuju.
dalam scoring perhatian pernyataan negatif supaya tidak salah scoring. Terima kasih. Kak Naura, ya, main tebak cepet yuk. Lebih pilih praktis atau enak? Dua-duanya. Abang, Kenapa? pilih enak atau sehat? Dua-duanya. Papa, Ya, Dek. pilih praktis, enak atau sehat? Tiga-tiganya dong. Hari gini, makanan harus praktis, enak, dan sehat. Kayak Lemonilo, tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Mie Lemonilo, mie hebat untuk keluarga sehat. Bersama Lemonilo, menuju generasi hebat. Yes, hari ini semuanya beres. Aku harus merayakannya. Nasi kuning Tara Nasiku. Gak pernah kebayang bikin nasi kuning bisa segampang ini. Masih ingat kan langkah-langkah mudahnya? Nah, biar hasilnya kering dan tanak, ingat satu hal. Waktu mau masukkan bumbu, kita harus yakin kalau nasinya sudah benar-benar kering seperti ini. Lihat, kering. Lalu, masukkan bumbunya. Dan terusin aja seperti biasa. Nasi kuning Tara Nasiku sudah jadi. Tunggu apa lagi?